wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Mariska dengan NIM 2022-143089 dari Prodi PGSD Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Palembang. Di dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai apa saja sih strategi belajar mengajar. Untuk lebih lanjut, yuk disimak videonya. A few moments later. Pada materi pertama, kita akan membahas mengenai hakikat belajar mengajar. Jadi, hakikat belajar mengajar adalah suatu konsep yang menggambarkan hubungan antara proses belajar dan proses mengajar. Apakah kalian tahu apa bedanya belajar dan bedanya mengajar? Jadi, belajar adalah perubahan dalam kepribadian yang dimanifestasikan sebagai pola-pola respon yang baru dalam bentuk keterampilan, sikap, kebiasaan, pengetahuan, dan kecakapan. Sedangkan mengajar adalah suatu proses komunikasi transaksional yang bersifat timbal balik, baik antara guru dengan siswa maupun antara siswa dengan siswa, untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Jadi, proses belajar mengajar merupakan suatu kegiatan yang memungkinkan siswa membangun sendiri pengetahuannya dengan bantuan dan fasilitas dari guru-guru. Dalam proses belajar mengajar, terdapat beberapa komponen yang saling berinteraksi, yaitu guru, siswa, materi, metode, media, dan evaluasi. Yang pertama, guru berperan sebagai pendidik, fasilitator, motivator, dan inovator. Yang kedua, siswa berperan sebagai subjek belajar yang aktif, kreatif, dan mandiri. Yang ketiga, materi adalah isi atau substansi yang disampaikan oleh guru dan dipelajari oleh siswa. Yang keempat, metode adalah cara atau teknik yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi dan mengelola kegiatan belajar siswa. Yang kelima, media adalah alat bantu yang digunakan untuk menunjang proses belajar mengajar seperti buku, gambar, audio, dan lain-lain. Yang terakhir ada evaluasi, yaitu proses pengukuran dan penilaian terhadap hasil belajar siswa, baik secara kognitif, afektif, maupun psikomotorik. Proses belajar mengajar memiliki ciri-ciri umum. Yang pertama, memiliki tujuan, yaitu untuk membentuk peserta didik dalam suatu perkembangan tertentu. Yang kedua, terdapat mekanisme prosedur, langkah-langkah, metode, dan teknik yang direncanakan dan disesuaikan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga, fokus materi jelas, terarah, dan terencana dengan baik. Yang terakhir, adanya aktivitas peserta didik merupakan syarat mutlak bagi berlangsungnya kegiatan belajar mengajar. Materi yang kedua yaitu prinsip-prinsip pembelajaran. Prinsip-prinsip pembelajaran yaitu sebuah pedoman atau acuan yang digunakan untuk merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi proses pembelajaran. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk membantu guru dan siswa dalam mencapai hasil belajar yang optimal dan bermakna. Ada beberapa prinsip pembelajaran yang umum diterapkan dalam pendidikan, yaitu 1. Prinsip kesiapan. Prinsip ini menyatakan bahwa siswa akan belajar dengan baik jika mereka memiliki kesiapan fisik, mental, emosional, dan sosial untuk menerima materi belajar. Yang kedua, prinsip motivasi. Prinsip ini menyatakan bahwa siswa akan belajar dengan baik jika mereka memiliki motivasi yang kuat untuk belajar. Yang ketiga, prinsip persepsi. Prinsip ini menyatakan bahwa siswa akan belajar dengan baik jika mereka dapat mempersepsi atau menangkap materi belajar dengan jelas dan tepat. Yang keempat, prinsip tujuan. Prinsip ini menyatakan bahwa siswa akan belajar dengan baik jika mereka memiliki tujuan yang jelas dan spesifik untuk belajar. Yang kelima yaitu prinsip perbedaan individu. Prinsip ini menyatakan bahwa siswa memiliki perbedaan individu yang harus dihormati dan diakomodasi dalam proses pembelajaran. Materi yang ketiga yaitu landasan psikologis dalam pembelajaran. Landasan psikologis dalam pembelajaran merupakan dasar teoritis yang menjelaskan bagaimana proses belajar terjadi pada manusia. Ada dua aliran psikologis yang berpengaruh dalam pembelajaran,
yaitu psikologis tingkah laku dan psikologis kognitif. Yang pertama, psikologi tingkah laku atau behaviorisme, yaitu aliran psikologi yang memandang belajar sebagai perubahan perilaku yang dapat diamati dan diukur. Psikologi tingkah laku menekankan pada hubungan antara stimulus dan respon. Yang kedua, psikologi kognitif, yaitu aliran psikologi yang memandang belajar sebagai proses mental yang melibatkan pemahaman, penalaran, ingatan, dan pemecahan masalah. Kedua aliran psikologi ini memiliki perbedaan dan persamaan dalam memandang proses belajar. Perbedaannya terletak pada fokus, metode, dan tujuan pembelajaran, sedangkan persamaannya adalah bahwa keduanya mengakui adanya faktor internal dan faktor eksternal yang mempengaruhi belajar, serta pentingnya interaksi antara guru dan siswa dalam proses pembelajaran. Materi yang keempat yaitu pendekatan cara belajar siswa aktif atau CBSA. Menurut Dimyati dan Mujiono, tahun 1999 halaman 115, pendekatan CBSA diartikan sebagai anutan pembelajaran yang mengarah pada pengoptimalisasian pelibatan intelektual emosional siswa dalam proses pembelajaran, dengan pelibatan fisik siswa jika diperlukan. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan hasil belajar siswa serta mengembangkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan mandiri. Adapun prinsip-prinsip pendekatan CBSA yaitu 1. Prinsip motivasi. Prinsip motivasi yaitu menumbuhkan motivasi belajar siswa baik yang bersumber dari dalam diri siswa maupun yang berasal dari luar diri siswa. Yang kedua, prinsip latar atau konteks, yaitu menghubungkan materi pembelajaran dengan pengalaman, pengetahuan, dan minat siswa yang telah ada sebelumnya, sehingga siswa dapat memahami makna dan relevansi materi pembelajaran. Yang ketiga, prinsip fokus. Prinsip fokus yaitu menentukan titik pusat perhatian siswa dalam pembelajaran, misalnya dengan merumuskan masalah, pertanyaan, tujuan, atau konsep yang akan dipelajari. Yang keempat, prinsip sosialisasi, yaitu melibatkan siswa dalam kegiatan belajar bersama teman sebaya, misalnya dengan diskusi, kerja kelompok, atau kooperatif. Yang kelima, prinsip belajar sambil bekerja, bermain, atau kegiatan lainnya, yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan kegiatan yang sesuai dengan keinginan, minat, dan bakat mereka, misalnya dengan eksperimen, observasi, simulasi, atau permainan. Selanjutnya, materi yang kelima, yaitu mengenai keterampilan proses dalam pembelajaran. Menurut Koni tahun 1992, pendekatan keterampilan proses pada hakikatnya merupakan suatu pengelolaan kegiatan belajar mengajar yang berfokus pada pelibatan siswa secara aktif dan kreatif dalam proses pemerolehan hasil belajar. Dalam membahas pendekatan keterampilan proses, adapun prinsip-prinsip tentang pendekatan tersebut yang menjadi hal mutlak yang harus kita pahami. Pembelajaran yang dilakukan juga diarahkan pada bagaimana proses hasil belajar atau bagaimana proses mencapai tujuan pembelajaran yang diharapkan terpenuhi. Untuk mencapai tujuan di atas, terdapat 4 prinsip yang harus kita pahami, yaitu 1. Kemampuan mengamati. Kegiatan ini tidak sama dengan kegiatan melihat. Pengamatan dilaksanakan dengan memanfaatkan seluruh panca indera yang mungkin biasa digunakan untuk memperlihatkan hal yang diamati, kemudian mencatat hal yang diamati tersebut, serta mengelola hasil pengamatan dan menuliskan hasilnya. Yang kedua, kemampuan menghitung. Dalam pengertian yang luas, kemampuan menghitung merupakan salah satu kemampuan yang penting dalam kehidupan sehari-hari. Dapat dikatakan bahwa dalam semua aktivitas kehidupan manusia memerlukan kemampuan ini. Yang ketiga, kemampuan mengukur. Dalam pengertian ini, kemampuan mengukur sangat diperlukan dalam kehidupan sehari-hari.
Yang keempat, kemampuan mengklasifikasi. Kemampuan mengklasifikasi merupakan kemampuan mengelompokkan atau menggolongkan sesuatu yang berupa benda, fakta, informasi, dan gagasan. Pengelompokan ini didasarkan pada karakteristik atau ciri-ciri yang sama dalam tujuan tertentu, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Dan materi yang terakhir yaitu metode mengajar yang berpusat pada guru dan siswa. Metode mengajar yang berpusat pada guru adalah metode yang menempatkan guru sebagai sumber pengetahuan, pemimpin kelas, dan pengatur kegiatan pembelajaran. Dalam metode ini, guru berperan aktif dalam menyampaikan materi, menjelaskan konsep, memberikan latihan, dan mengevaluasi hasil belajar siswa. Siswa berperan pasif sebagai penerima informasi dan mengikuti arahan guru. Beberapa ciri metode pengajaran yang berpusat pada guru adalah: yang pertama, guru merencanakan dan mempersiapkan materi pembelajaran secara detail dan sistematis. Yang kedua, guru menyampaikan materi dengan jelas menggunakan media. Contohnya, ilustrasi dan penjelasan yang sesuai. Yang ketiga, guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih dan mengulang materi yang telah dipelajari. Yang keempat, guru memberikan umpan balik yang konstruktif kepada siswa baik secara lisan maupun tertulis. Selanjutnya yaitu metode mengajar yang berpusat pada siswa. Metode ini adalah metode yang menempatkan siswa sebagai subjek pembelajaran yang aktif, kreatif, dan mandiri. Guru berperan sebagai fasilitator, motivator, dan penilai yang menyediakan sumber belajar, bantuan, dan umpan balik yang dibutuhkan oleh siswa. Adapun ciri-ciri metode mengajar yang berpusat pada siswa, yang pertama, siswa terlibat dalam menentukan tujuan, materi, strategi, dan penilaian pembelajaran. Yang kedua, siswa bekerja secara individu atau kelompok untuk mengumpulkan, mengelola, dan menyajikan informasi dari berbagai sumber belajar. Yang ketiga, siswa menggunakan berbagai keterampilan berpikir tingkat tinggi, seperti analisis sintesis, evaluasi, dan kreativitas. Yang keempat, siswa menghasilkan produk yang bermakna, seperti laporan, makalah, poster, video, dan lain sebagainya. Baiklah, mungkin materi itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.